Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet, ini Nyai Faridah Hifni sekeluarga allati sami'na wa ata'na. Dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam Ahmad Fajrus Sodik MAG. Langsung saja, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang takdir kebersamaan manusia menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi takdir menurut Abu Hasan Al-Asy'ari itu perlu diketahui bahwa sesungguhnya menurut para ahli teologi adalah perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah atau manusia. Jadi takdir itu kalau menurut Abu Hasan Al-Asy'ari itu perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah atau manusia. Makna dari takdir dalam aliran teologi yakni berkisah seputar keterpaksaan dan kebebasan memilih pada perbuatan manusia. Jadi arti takdir dalam aliran teologi itu yakni berkisah seputar keputusan, dan kebebasan memilih pada perbuatan manusia. Jadi arti takdir itu. Jadi takdir itu sebenarnya bisa dirubah. Kalau takdir muallaq, itu takdir yang bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah dan ikhtiar manusia. Jadi kalau takdir muallaq itu bisa dirubah kehendak Allah dan ikhtiar manusia. Artinya takdir bisa diubah jika itu merupakan takdir muallaq. Itu seandainya takdir itu bisa dirubah kalau takdir muallaq. Terus Allah menentukan takdir setiap makhluk itu sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah menentukan takdir manusia itu sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya, kebersamaan manusia menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kemudian dalam persoalan apakah umat manusia mempunyai kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Untuk menjawab persoalan ini, Al-Asy'ari mengambil jalan tengah, dan jalannya di antara dua pendapat aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah berpandangan bahwa potensi tersebut sudah diciptakan oleh Allah dalam tubuh manusia. Kalau aliran Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia
terpaksa oleh takdir tanpa memiliki dan usaha dan perbuatannya. Di sisi lain, Jabariyah berpegang teguh pada pendapat yang fatalis. Di sisi lain, Jabariyah berpegang teguh pada pendapat yang fatalis. Jadi untuk mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, Al-Asy'ari membedakan antara qad dan kas. Jadi dalam kurung itu perbuatan manusia yang diciptakan Allah. Jadi untuk mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, Al-Asy'ari membedakan perbuatan manusia yang diciptakan oleh Allah. Tuh. Al-Asy'ari berpandangan bahwa yakni manusia menggunakan daya pemberian dari Allah. Perbuatan manusia yang disebut Al-Asy'ari al-kasb adalah sebenarnya pembuatan Allah dan juga dilihat dari pendapat Al-Asy'ari mengenai kehendak dan daya yang menyebabkan perbuatan mempunyai wujud. Jadi itu perbuatan itu kebebasan manusia menurut Abu Hasan Al-Asy'ari gitu. Jadi Al-Asy'ari itu mengambil jalan tengah. Ini sudah dijelaskan ini tadi, untuk mengambil jalan tengah itu. Untuk mengambil jalan tengah itu ada dua, dan antaranya Qadariyah dan Jabariyah. Arti kebersamaan yang sesungguhnya itu memiliki sebuah ikatan yang berbentuk karena rasa kesaudaraan dan persaudaraan, lebih dari sekedar pekerjaan atau hubungan profesional. Itulah arti kebersamaan yang sesungguhnya memiliki makna sebuah ikatan yang berbentuk karena rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Terus dan tujuan kebersamaan itu menjadi penting adanya karena dengan selalu bersama dan hidup berdampingan dalam masyarakat, maka kita bisa saling membentuk pikiran, pengalaman hidup. Jadi kebersamaan itu sangatlah penting karena dengan selalu bersama dan hidup berdampingan dalam masyarakat, maka kita bisa saling berbentuk pikiran. Itu tujuan kebersamaan. Cara menghargai kebersamaan itu saling menghormati perbedaan fisik. Jadi saling menghormati perbedaan fisik, agama, dan menghormati setiap agama dan keyakinan yang berbeda. Jadi itu cara menghargai kebersamaan. Jadi cukup sampai di sini penyampaian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau salah murni dari saya sendiri. Kalau benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.